takziah itu pertama niatnya itu untuk menghibur. Namanya orang kepaten itu susah. Datang ke sana itu, dengan kita datang ke sana itu seperti kita mensupport, datang, a'adzamallahu ajrakum, saya ikut berduka cita, Allah gfirlahu, Allah maghfirlahu warhamhu, mudah-mudahan diampuni dan dimaafkan, dan juga mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, seperti itu. Dan bagusnya kita bawa hadiah, ya, bawa hadiah. Hadiah terserah. Di Indonesia sini, di Pulau Jawa khususnya, biasanya bawa apa? Bawa beras, atau boleh umpamanya, saya tidak mau beras, biasanya mau bawa minyak, boleh, bawa minyak boleh, gula boleh. Cuman adatnya biasanya kan pakai bawa beras boleh. Enggak, saya mau bawa duit, ya boleh, tambah afdol. Enggak, saya mau bawa ajum, ya boleh. Bawa apa saja boleh, yang penting jangan bawa utang aja. Nah, orang susah lebih susah. Dalam kitab fikih disebutkan afdolnya tetangganya memasakkan masakan untuk sahibul musibah. Karena kayak istrinya, suaminya, istri yang ditinggal suami, atau suami yang ditinggal istri, atau yang ditinggal orang tuanya, atau ditinggal oleh anaknya, dia semangat mau masak, mau makan. Maka alladzi yata'anna, yang memperhatikan itu adalah tetangga-tetangganya ini. Tetangga-tetangganya ini masakkan, kirimkan masakan, ayo makan dulu, ayo minum dulu. Karena orang seperti ini ya kadang tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Lah, sing merhatiin tonggonya ini. Nah, begitu ya. Ini yang sunnah, yang betul tuh seperti itu. Terus takziah, selain itu, takziah ini utamakan itu untuk bisa mengejar sholat dan pemakamannya. Sholat dan pemakaman. Banyak orang takziah tapi tidak ngerti takziah itu bagaimana. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, wis longgo. Mari ngono jagongan, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Ya. Setelah dimandikan selesai, ya, terus disolati. Nah, sholat mayit ini, masya Allah, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak melakukannya. Mau kenal, tidak kenal, apalagi orang soleh, apalagi waliullah, apalagi seorang alim, tambah. Ya, orang yang mensolati jenazah ini dapat pahala 1 kirot, dan orang yang menghantarkan jenazah ke pemakamannya mendapatkan 1 kirot lagi, jadi 2. Sahabat tanya, ya Rasulullah, seberapa 1 kirot itu? Mithla Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Sampai nyembayangi itu, nyolati 1 gunung Uhud itu, 1 gunung dapat itu. Apalagi yang disolati seorang ulama, orang soleh, waliullah. Wah, bukan gunung Uhud saja dapat berkah, dapat ilmu, dapat syafaat, dapat ampunan, segala-galanya. Man shalla 'alal maghfur ghufiralah. Siapa yang nyolati kepada orang yang diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, dia ikut dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Antarkan ke pemakamannya. Kenal tidak kenal, apalagi kenal. Ya, apalagi kenal. Tapi kalau cuma datang gitu aja tadi, tidak ikut nyolati, tidak ikut untuk antar ke pemakaman, ya dapat pahala sedikit. Misal cakup, masa gunung ini misal cakup tuh, ya dapat, cuma sak cakup. Sak cakup cuman. Nah, ya. Jadi kita sholat, dan kalau kita ini semangat nyolati jenazah, semangat, ada orang meninggal dunia di kampungnya, di desanya, atau siapa, ada apa, kita semangat nyolati. Insya Allah kalau kita meninggal dunia nanti, orang-orang semangat nyolati kita. Jangan heran, ada orang kadang-kadang berangkat cepet-cepetan, berangkat ke Solo, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Surabaya, ada yang meninggal dunia, ternyata ulama, orang alim, waliullah, minas salihin, berangkat. Kenapa? Ya ambil berkahnya ini, ambil berkahnya. La ilaha illallah, ya. Itu sholat, ya, sholat kepada jenazah, ya, dan juga menghantarkan. Sholat jenazah hanya untuk laki-laki, ya, laki-laki. Mengantarkan jenazah ini pun juga untuk laki-laki. Perempuan tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Dan kepada ahlul mayyit yang pinter apa? Maksudnya itu pinter cari waktu yang sekiranya yang nyolati banyak, ya, waktunya banyak.
sekarang jam sekian, nanti sholat subuh aja. Meninggal jam 1, jam 2, saya tunggu sampai subuh dibawa ke masjid, akeh wong, banyak yang nyolati, banyak orang yang bangun. Nah itu kan dapat fadilahnya. Ada kita kan membantu supaya umpamanya meninggalnya sore, atau meninggalnya siang, nah nanti sore sekalian habis asar orang pasti kumpul di masjid, nanti sholati. Supaya apa? Supaya banyak yang nyolati. Jangan bikin jam sendiri. Kalau bikin jam sendiri akhirnya yang nyolati sedikit, yang datang pun juga sedikit. Apalagi kalau meninggalnya malam Jumat, apa Swiss? Besoknya pas hari Jumat bawa ke masjid, orang banyak. Semakin banyak yang nyolati, semakin diberkahi si mayit ini dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu untuk urusan pemakaman ini semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus, jangan ditunda-tunda. Si ono ceramah si engko ono iki dulu. Ada langsung sudah. Ya, karena mayit yang soleh itu dia selalu mengatakan ajiluni, cepet bawa aku, cepetan, aku sini sudah rindu. Karena dalam kubur itu ada ni'matul kubur wa ada adzabul kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Orang soleh dia mengatakan ayo cepet ayo, seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak soleh, hidupnya bergelimpangan dengan kelalaian, kemaksiatan, waktu mau diangkat, mau dimandikan, dia bingung, ila aina tadhhabu nabi, diangkat dalam keranda, ila aina tadhhabu nabi, mau kemana? Mau dibawa kemana aku ini? Mau pergi kemana? Ketakutan dia. La ilaha illallah. Makanya ini semakin cepat semakin baik, semakin bagus. Nah, jadi kita orang muslim, orang mukmin, khususnya kita yang ngaji, ada waktu-waktu itu yang kita bisa dapatkan pahala banyak, jangan sampai disia-siakan.